Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus Halek selaku koordinator kelompok 7. Di kelompok 7, kita akan menganalisis dan perancangan sistem dari manual ke EVOS di BKPP Semarang. Yang pertama, kelompok saya yaitu Arif Setiawan, Afrido Tata, M. Syahrul Haq, M. Abian, dan saya. Selanjutnya, tugas ini membahas tentang transisi dari sistem administrasi surat manual ke sistem digital e-office di BKPP Semarang. Dibimbing oleh dosen Deres Duyati Wismawati Eskom, penelitian ini disusun oleh tim mahasiswa yang terdiri dari saya dan teman-teman saya. BKPP Semarang secara historis mengelola administrasi surat secara manual menggunakan dokumentasi fisik dengan meningkatkan beban kerja dan volume surat. Pendekatan ini menciptakan inefisiensi dan mengekspos organisasi terhadap resiko operasional. Penugasan ini menganalisis sistem manual lama dan desain solusi e-office modern berbasis web. Rincian tujuan, komponen, peran pemangku, kepentingan, dan perkembangan dari alur kerja manual ke proses otomatis. Selanjutnya, gambaran umum sistem lama. Sistem administrasi surat manual BKPP Semarang, yaitu ada dua, deskripsi dan cakupan, kelemahan dan utama. Deskripsi dan cakupan sistem lama mengandalkan dokumen fisik untuk semua korespondensi. Surat masuk dan keluar dicatat secara manual dalam buku besar. Distribusikan dan diarsipkan dalam folder kertas. Pendekatan ini mencakup administrasi, kantor, dan dokumentasi pemerintah. Dengan aktivitas seperti pencatatan surat, disposisi, mengarsipkan, dan pelapor bulanan. Yang kedua, kelemahan utama yaitu tentang utama dari menghadapi adalah kesulitan dalam melacak status surat. Distribusi yang lama, resiko tinggi kehilangan atau kerusakan file. Kurangnya data real time dan ketergantungan pada staf administrasi tertentu. Masalah-masalah ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk transformasi digital di BKPP Semarang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya pada Mas Arif. Saya Arif Setiawan, NIM 2201530014 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Subsistem dan prosedur. Subsistem dan prosedur alur kerja manual inti. Satu, surat masuk. Surat fisik diterima oleh staf administrasi, dicatat secara manual ke dalam buku agenda, diberi nomor unik, dan didistribusikan ke eksekutif atau unit. Disposisi ditulis tangan, ada formulir fisik, dan diedarkan secara manual tanpa pencatatan otomatis. Kedua, surat keluar dan pengarsipan. Surat keluar diketik, dicetak, tanda tangani, dicatat dalam buku, dan disimpan secara fisik. Pengarsipan sepenuhnya dilakukan secara manual. Dokumen-dokumen disusun dalam lemari berdasarkan tanggal atau nomor referensi sehingga menyulitkan pencarian dan pengambilan kembali dan rentan hilang. Personel dan peran sistem. Pemangku kepentingan sistem manual. Satu, personel yang terlibat. Peran kunci termasuk staf administrasi mencatat, mendistribusikan, mengarsipkan surat, menyiapkan laporan. Kepala subdivisi menerima disposisi, memberikan instruksi lebih lanjut. Dan kepala organisasi mengeluarkan disposisi utama. Nah, karyawan di unit-unit terkait memproses instruksi sementara orang eksternal mengantarkan surat masuk. Dua, deskripsi pekerjaan. Setiap peran memiliki tanggung jawab dan spesifik. Sebagai contoh, staf administrasi menangani semua koresponden fisik. Sementara, kepala divisi dan manajemen puncak membuat keputusan dan melacak aliran dokumen melalui cara manual. Sehingga memperkuat ketergantungan pada ketelitian dan upaya individu. Masalah dengan sistem manual, isu-isu utama yang teridentifikasi. Kehilangan dokumen dan keterlambatan pelaporan. Dokumen fisik rentan terhadap kerusakan, salah penempatan, atau hilang. Pelaporan manual memakan waktu, membutuhkan agregasi data berulang dari buku besar, sehingga menunda wawasan dan manajemen alur kerja.
Kedua, kesalahan dan ketidakefisienan. Pencatatan surat dan disposisi secara manual menyebabkan seringnya terjadi kesalahan. Pelacakan status tidak dapat dilakukan secara real time dan distribusi surat berjalan lambat, sehingga menghambat daya tangkap organisasi. Pencarian arsip memerlukan pemilahan berkas kertas sehingga menambah inefisiensi. Sik, sik. Satu, dua, tiga. Solusi digital yang diusulkan. E-Office, solusi untuk masalah lama. Transisi ke e-Office, pengarsipan digital dan manajemen surat menggunakan sistem basis data, misalnya MySQL, menghilangkan resiko kehilangan dokumen fisik. Masukkan di standarisasi melalui formulir digital dengan validasi dan laporan dibuat secara otomatis sehingga memungkinkan pelacakan status secara real time dan distribusi yang cepat. Manfaat digitalisasi, pemberitahuan otomatis, mempercepat pemrosesan surat, kemampuan pencarian digital meningkatkan pencarian informasi sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Pergeseran ini mendukung kantor tanpa kertas, transparansi yang lebih besar, dan jejak audit yang lebih baik, sehingga mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. E-Office BKPP Kota Semarang, gambaran umum dan manfaat. Otomatisasi kantor modern, deskripsi sistem. Sistem e-Office yang baru merupakan platform berbasis web yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL, yang sepenuhnya mendigitalkan administrasi surat di BKPP Semarang. Sistem ini mencakup surat masuk atau keluar, disposisi, pengarsipan digital, dan pelaporan otomatis untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. Tujuan dan keuntungan utama. Tujuannya termasuk mempercepat alur surat, menyediakan pelacakan status secara real-time, mengamankan arsip digital, dan memungkinkan pembuatan laporan secara otomatis. Hal ini meningkatkan produktivitas staf, memfasilitasi administrasi yang transparan, dan mendorong lingkungan kantor yang terintegrasi secara digital dan tanpa kertas. Sudah. Wis. Gambaran umum dan manfaat e-Office BKPP Kota Semarang. Sistem e-Office yang baru merupakan platform berbasis web yang dikembangkan dengan PHP dan MySQL yang sepenuhnya mendigitalisasikan administrasi surat di BKPP Semarang. Sistem ini mencakup surat masuk, keluar, disposisi, pengarsipan digital, dan pelaporan otomatis untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. Tujuan dan keuntungan utamanya termasuk mempercepat alur surat, menyediakan pelacakan status secara real time, mengamankan arsip digital, dan memungkinkan pembuatan laporan staf, memfasilitasi administrasi yang transparan, dan mendorong lingkungan kantor yang terintegrasi secara digital dan tanpa kertas. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Persyaratan fungsionalnya harus mendukung perekaman surat secara digital, penomoran otomatis surat keluar, merekam dan menampilkan riwayat disposisi, mengelola peran dan akses pengguna, melacak status, menghasilkan PDF bulanan, dan menawarkan pencarian yang kuat melalui kata kunci atau keyword. E-Office harus memiliki fitur pemantauan dashboard untuk administrator dan eksekutif. Persyaratan non-fungsionalnya harus mendukung perekaman surat secara digital, penomoran otomatis surat keluar, merekam dan menampilkan riwayat disposisi, mengelola peran dan akses pengguna, melacak status, menghasilkan PDF bulanan, dan menawarkan pencarian yang kuat melalui kata kunci e-Office.
Di sini ada diagramnya, dimulai dari start, lalu pilih menu input surat, masuk, menampilkan form input surat, dan isi data. Jika sudah terupload, user akan mengklik tombol simpan, lalu akan divalidasi datanya. Jika data valid, maka simpan dan menampilkan notifikasi. Sudah selesai. Jika tidak valid, maka akan menampilkan pesan error, lalu kembali ke tampilan form input surat. Sistem perspektif OOAD dan UML. Arsitektur sistem digital yang berpusat pada pengguna. Nomor 1, perilaku dan kasus penggunaan dari perspektif pengguna, staf administrasi, pemasukan dan mengunggah dokumen, melihat riwayat, mencetak laporan, dan melacak status disposisi. Eksekutif meninjau, membuang, dan melacak surat, serta mengakses analisis semuanya melalui antarmuka e-office, seperti yang dimodalkan dalam diagram kasus penggunaan. 2. Interaksi sistem dan desain kelas. Diagram UML mendefinisikan objek, misalnya surat pengguna disposisi. Atributnya yaitu nomor, pengiriman, dan lain-lain. Dengan metode input, lihat, dan edit. Dan hubungan interaksi terstruktur ini menggambarkan komposisi objek, misalnya beberapa disposisi per surat dan alur kerja sistem. Kesimpulan dan prospek. Transformasi dari manajemen surat manual ke digital di BKPP Semarang dirancang untuk mengatasi ketidakefisien tradisional, meminimalkan resiko, dan mempromosikan transparansi operasional. Sistem e-office ini tidak hanya mendukung akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi juga mempersiapkan organisasi untuk integrasi digital di masa depan, menciptakan nilai jangka panjang bagi staf dan pemangku kepentingan.